Sebelumnya saya Herul Anam akan menjelaskan tentang struktur desain 3D pada bagian meja. Untuk pada bagian meja ini terdiri dari meja bisa dari bentuk kayu ya, bahan kayu atau yang lebih keras atau lebih bagus bisa. Di sini terdiri dari ini adalah PC. Terus ini ada monitor PC, kemudian di sini berfungsi sebagai rak buku atau laci buku. Nah, di sini fungsinya ada dua. Pertama untuk meja belajar. Meja belajar untuk bagian kotak tengah ini adalah lubang keyboard ya. Pada bagian lubang keyboard ini sebenarnya bisa buat otomatis tertutup sama terbuka juga. Karena tidak bisa simulasi, saya buat lihatkan struktur dalamnya. Untuk dalamnya begini. Di sini ada namanya slotnya yang digerakkan oleh dua silinder untuk maju dan mundur. Pada sikap meja digunakan untuk belajar, ini tadi slotnya ini nanti akan mundur hingga menutupi bagian yang berlubang ini atau bagian dalam keyboard. Kemudian untuk sistem pemakaian PC pada pertama itu lubang ini keyboard akan terbuka seperti ini ya, kemudian untuk memunculkan layar monitornya itu di sini juga ada lubang yang ini adalah monitor PC-nya nanti akan dinaikkan oleh silinder. Silinder ini jika saat digunakan untuk mode PC, silinder ini akan menaikkan monitor hingga ke atas penuh, sehingga akan di sini muncul namanya monitor plus keyboardnya tadi. Ini untuk pemakaiannya seperti biasa ya. Untuk pemakaian PC-nya tinggal tombol running pada CPU-nya, kemudian akan menyala seperti biasanya. Untuk kembali ke mode belajar lagi nanti tinggal tekan tombol mode belajar pada sistem kontrolnya. Untuk penjelasan mejanya sekian. Baik, sebelumnya saya Rizal Nur Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan beberapa fitur yang ada pada desain kursi 3D berikut ini. Baik, kita mulai dari atas. Yang pertama ada sandaran kepala. Sandaran kepala di sini terdapat dua buah as atau silinder ya, yang terhubung pada sandaran punggung yang dapat
dinaik turunkan sesuai tinggi pengguna saat duduk. Selanjutnya di sini ada sandaran punggung. Sandaran punggung di sini juga terdapat dua as atau silinder yang terhubung dengan tempat duduk. Gunanya, sandaran punggung ini dapat direbahkan saat pengguna mulai merasa lelah dalam posisi duduk, dapat direbahkan. Selanjutnya yaitu tempat duduk itu sendiri. Di sini materialnya dapat dipasangkan spons maupun busa sehingga memberikan rasa nyaman pada pengguna saat duduk pada jangka waktu yang panjang. Selanjutnya ada dua buah sandaran tangan, di mana keduanya memiliki masing-masing dua as atau silinder yang dapat digerakkan ke kanan maupun ke kiri atau keluar dan masuk, yang gunanya untuk menyesuaikan ukuran tangan pengguna. Selanjutnya yaitu sandaran kaki. Sandaran kaki di sini memiliki dua buah as atau silinder yang terhubung pada tempat duduk. Fungsinya di saat pengguna atau kaki pengguna terasa pegal saat duduk dan ingin merenggangkan kakinya, sandaran kaki ini dapat dinaikkan hingga sejajar dengan tempat duduk sehingga kaki pengguna dapat direnggangkan sehingga dapat mengurangi rasa pegal atau lelah pada kaki pengguna. Selanjutnya ada as kursi yang menghubungkan antara alas kursi dengan tempat duduk. As kursi ini dapat dinaik turunkan sesuai ketinggian yang diinginkan oleh pengguna. Yang terakhir ada alas kursi. Alas kursi di sini materialnya bisa terbuat dari kayu, metal maupun PVC yang fleksibel dan dapat menyerap getaran saat diduduki oleh pengguna. Sekian penjelasan dari saya mengenai desain kursi 3D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nur Hanif, NIM 2310201000027. Di sini saya akan mempresentasikan eh, simulasi dari meja otomatis. Di sini ada Arduino Uno, ada dua buah resistor, ada satu breadboard, ada dua pas button, sama dua motor servo. Yang satu untuk logic keyboard, satu untuk monitor, layar monitor. Nah, kita running dulu.
Ketika akan mode belajar, silinder akan turun. Nah, ini sebelumnya eh, dua silinder ini ada laci keyboard sama layar monitor. Jadi satu silinder ini untuk tempat laci keyboardnya sama silinder layar motor ya, silinder layar monitor. Jadi kalau mode belajar, silinder itu akan turun dan bisa digunakan mejanya untuk belajar seperti biasanya untuk penempatan buku, ya. Dan ketika ada mode komputer, silinder ini akan memunculkan keyboard dan monitor ke atas ya. Jadi siap untuk mode komputer, bisa digunakan untuk kerjaan menggunakan keyboard dan monitor. Dan sebelah kiri ini ada programnya, ada servo, void setup, void loop, sama delay. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Permana dari Prodi Teknik Elektro NIM 22102/2019. Di sini saya mau mempresentasikan tentang kursi otomatis dengan menggunakan Arduino Uno. Terus ada beberapa komponen ya. Ada Arduino Uno, resistor, breadboard, power on off ya. Ada 3 buah sensor bir dan ada 3 buah motor servo. Nah, langsung saja cara kerjanya di sini. Ketika disimulasikan, nah ini akan bergerak ya. Ketika saya pencet tombol auto kursi ini dia bergerak secara otomatis ya, dua-duanya, mulai dari sudut sandaran punggung sama sudut sandaran kaki. Ketika saya matikan, dia akan kembali ya. Terus ini ketika saya ganti tombol yang kedua ya, atau kasur ini saya ganti ke kiri, itu dia tidak bisa, soalnya tombolnya ya inputannya ada di sini. Ketika saya balikkan lagi ke kanan, dia akan turun. Nah, turun. Untuk yang ketinggian kursi ini bisa disetting ya, tinggal nambahi port di setiap sensor pirnya ini. Sekian dari saya, itu aja. Ini ada juga programnya ya. Di sini kita pakai pakai program Arduino ya, yaitu pakai programnya motor servo yang berawal dari include, terus servo ya, cost in ya, terus void setup, pin mode, read, serial begin, void loop, if else ya, terus else, terus sama in, delete. Udah, sekian itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.